Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami kelompok 3 pada mata kuliah Psikologi Perkembangan Remaja, yaitu membahas tentang pertumbuhan fisik remaja. Pertama-tama saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Rangga Octaviades. Dan saya Novita Erani. Baiklah, untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Karakteristik perubahan fisik remaja. Pertumbuhan manusia merupakan proses perubahan fisik yang berkelanjutan. Pertumbuhan remaja dipengaruhi oleh pertumbuhan pada masa kanak-kanak. Jika terjadi permasalahan pertumbuhan pada masa kanak-kanak, maka pertumbuhan pada masa remaja juga bermasalah. Oleh karena itu, pertumbuhan individu mulai dari dalam kandungan harus diperhatikan oleh orang tua. Untuk mendukung pertumbuhan fisik remaja secara optimal, orang tua dan guru perlu melakukan beberapa upaya untuk membantunya. Di antaranya yang pertama yaitu memberikan gizi, vitamin, dan kalsium yang cukup. Dapat diberikan melalui menu makanan baik di rumah maupun di sekolah. Yang kedua, memberikan program olahraga yang berorientasi pada pertumbuhan remaja, yaitu olahraga yang terjadwal dan berkelanjutan untuk merangsang dan memperbaiki pertumbuhan remaja. Olahraga di samping itu berfungsi untuk merangsang pertumbuhan, juga berfungsi melatih keterampilan menggunakan otot dan tulang, serta meningkatkan kerja tubuh bagian dalam. Adapun karakteristik perubahan fisik pada remaja, yang pertama itu pertumbuhan yang sangat cepat, terutama terjadi pada masa awal remaja. Yang kedua, terjadinya ketidakserasian antara pertumbuhan dengan kecepatan belajar untuk mempergunakan bagian-bagian tubuh dengan cara yang serasi. Selanjutnya yang terakhir atau yang ketiga, terjadi ketidakserasian pertumbuhan bagian tubuh tertentu dengan pertumbuhan bagian tubuh yang lain. Misalnya, tungkai dan lengan lebih panjang dari kerangka badan, sehingga penampilan mereka kurang seimbang antara panjang tungkai dan lengan dengan panjang badan mereka. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh saudari Novita. Saya akan melanjuti materi dari Rangga, yaitu selanjutnya tentang jenis-jenis perubahan fisik remaja. Perubahan tubuh selama masa remaja meliputi perubahan eksternal dan internal, yang termasuk perubahan eksternal yaitu 1. Tinggi badan. Rata-rata anak perempuan mencapai tinggi yang matang antara usia 17 sampai 18 tahun. Dan rata-rata anak laki-laki setahun sesudahnya. 2. Berat badan. Perubahan berat badan mengikuti jadwal yang sama dengan perubahan tinggi badan. Yang ketiga, proporsi tubuh. Berbagai anggota tubuh mencapai perbandingan tubuh yang baik. Pun faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan fisik remaja. 1. Gen atau pembawaan sejak lahir. Apakah seorang remaja akan tumbuh dengan ukuran, kesehatan, kekuatan maksimal tertentu dipengaruhi oleh sifat-sifat fisik yang dibawa sejak lahir. Namun sifat ini tidak dengan sendirinya membawa remaja pada pertumbuhan yang maksimal. Yang kedua, gizi yang dikonsumsi. Remaja yang mengonsumsi gizi yang cukup mulai dari dalam kandungan akan tumbuh sehat dan kuat dengan ukuran yang diharapkan. Yang ketiga, kebebasan dari perasaan tertekan, terancam, dan gangguan emosi lainnya. Yang keempat, rangsangan dari lingkungan. Anak yang tidak diberi kesempatan dan songkongan untuk bergerak bebas sesuai dengan tuntutan pertumbuhannya pada masa remaja kemungkinan besar tidak akan mencapai tingkat pertumbuhan yang optimal. Badan melebar dan memanjang sehingga anggota badan tidak lagi kelihatan terlalu panjang. Yang keempat, organ seks. Baik organ seks pria maupun organ seks wanita mencapai ukuran yang matang pada akhir masa remaja, tetapi fungsinya belum matang sampai beberapa tahun kemudian. Yang kelima, ciri-ciri seks sekunder. Ciri-ciri seks sekunder yang utama berada pada tingkat perkembangan yang matang pada akhir masa remaja. Adapun perubahan internal, yang 1. Sistem pencernaan. Perut menjadi lebih panjang dan tidak lagi terlampau berbentuk pipa. Usus bertambah panjang dan bertambah besar. Otot-otot
di perut dan di dinding-dinding usus menjadi lebih tebal dan lebih kuat. Hati bertambah kuat dan kerongkongan bertambah panjang. Yang kedua, sistem peredaran darah. Jantung tumbuh besar selama masa remaja pada usia 17-18 tahun. Beratnya 12 kali berat pada waktu lahir. Panjang dan tebal dinding pembuluh darah meningkat dan mencapai tingkat kematangan bila jantung sudah matang. Yang ketiga, sistem pernapasan. Kapasitas paru-paru anak perempuan hampir matang pada usia 17 tahun. Anak laki-laki mencapai tingkat kematangan beberapa tahun kemudian. Yang keempat, sistem endokrin. Kegiatan gonad yang meningkat pada masa puber menyebabkan ketidakseimbangan sementara dari seluruh sistem endokrin pada awal masa puber. Yang kelima, jaringan tubuh. Perkembangan kerangka berhenti rata-ratanya pada usia 18 tahun. Jaringan selain tulang terus berkembang mencapai ukuran matang, khususnya bagi perkembangan jaringan otot. Itulah materi yang telah kami sampaikan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.